bermuasyarah atau bersosial atau interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Fadlullah akan memandu acara podcast kali ini dan alhamdulillah kita kedatangan Agus Adibus Soleh Anwar. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Ya, langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Gus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita mau ngobrolin masalah silaturahim nih Gus. Ya. Nah, sebenarnya definisi dari silaturahim itu apa sih Gus? Baik pemirsa Lim Podcast, sebelum kita membicarakan tentang silaturahim, maka perlu kita mengetahui bersama tentang definisi daripada silaturahim. Silaturahim adalah al-ihsan ilal aqarib, yakni berbuat baik kepada kerabat. Kerabat saudara yang ada kaitan nasab, ada hubungan nasab, maka ini termasuk silaturahim. Nah, berbuat baik ini ada kalanya dengan kita berziarah mengunjungi mereka, atau kalau nggak bisa ya kita kirim parcel, kirim hadiah, atau kalau nggak sempat ya ucapan kartu lebaran itu juga bisa, atau kalau sekarang pakai WA, mukatabah itu juga bisa, dan lain-lain. Oh, ya. Nah, ini pokoknya kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita ini termasuk silaturahim. Kalau keutamaannya sendiri itu kan pasti banyak ya Gus. Yeah. Kalau keutamaannya itu apa saja Gus? Di antara keutamaan daripada silaturahim adalah bahwa silaturahim ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya menyambung tali silaturahim. Kalau zaman sekarang kan sudah dunianya sudah gadget, serba teknologi. Akhirnya orang-orang silaturahimnya hanya sebatas menggunakan WhatsApp tadi, menggunakan WhatsApp atau menggunakan media sosial yang lain. Apakah ini sudah dianggap silaturahim? Nggih, dawuhnya ulama ini termasuk sudah merupakan bentuk daripada silaturahim. Ketika kita lewat surat, lewat utusan, atau hanya parcel kita yang datang ke keluarga kita, atau hanya WhatsApp kita yang datang kepada keluarga kita, itu sudah dikatakan dengan silaturahim. Hanya saja fadilahnya masih jauh kalah daripada ketika kita datang langsung kepada yang bersangkutan. Karena ketika kita datang langsung kepada yang bersangkutan, itu banyak hal yang tidak dimiliki ketika yang datang hanya parcelnya saja atau yang datang hanya WhatsApp-nya saja. Maka penting kita datang, karena sentuhan-sentuhan ketika kita ketemu dengan saudara kita bisa bermusafahah. Padahal kita tahu sendiri fadilahnya musafahah seperti apa. Kita bisa menampilkan wajah yang ceria di hadapan saudara kita dan sebagainya. Kita tahu kondisi keluarga kita dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dimiliki atau hal-hal yang tidak bisa diperoleh ketika kita melakukan silaturahim via WhatsApp. Gitu. Jadi perbedaannya antara bertemu dan tidak, dan juga fadilahnya jelas berbeda. Okay. Kan sekarang masyarakat itu banyak yang bingung Gus, antara silaturahim dan silaturahmi. Nah, itu yang benar yang mana Gus? Memang gini antara silaturahmi dan silaturahim, kalau kita merujuk pada bahasa Arab, memang yang terlaku adalah silaturahim. Tetapi ketika sudah masuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang benar adalah silaturahmi. Maksudnya yang tercantum dalam KBBI itu adalah silaturahmi. Nah, apakah ini berbeda? Ya enggak. Karena silaturahmi itu adalah kata serapan dari bahasa Arab, dan kita tahu sendiri banyak sekali bahasa Indonesia yang merupakan serapan daripada bahasa Arab. Ahli bahasa, pakar bahasa menghitung hampir lebih dari 2.000 sampai 3.000 bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Di antaranya adalah zakat, kiamat, atau khatul istiwa. Garis khatul istiwa itu kan dari khatul istiwa. Nah, maka entah menggunakan bahasa silaturahim atau silaturahmi, ini sama saja. Artinya bahwa kita
melakukan sesuatu pekerjaan menyambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara kita itu dinamakan dengan silaturahmi ataupun silaturahim. Hanya saja sekarang banyak orang yang menyalahgunakan kata-kata silaturahmi. Mereka pengen kumpul-kumpul alumni sekolahan formal A sananya atau apa, atau pengen kumpul-kumpul pengen karaokean bersama atau apa, tapi nanti di sana dicantumkan silaturahmi. Nah, ini yang nggak bisa dipakai seperti itu, karena silaturahmi atau silaturahmi itu lebih kepada saudara. Jadi memang kepada saudara. Kalau kepada orang lain atau teman itu ya ma'ruf, hanya sekedar bahasanya itu bukan silaturahmi. Karena kalau silaturahmi itu khusus kepada saudara, orang yang masih punya kaitan kekeluargaan, itu namanya silaturahim atau silaturahmi. Karena rahim itu sini kan ya rahim dari rahim ibu, kandungan. Yang kandungan ibu dan sebagainya. Maka ketika ada kaitan rahim dari ibu atau dari bapak, maka ini dinamakan dengan silaturahim. Kalau dengan orang lain berbuat baik dengan orang lain itu namanya ma'ruf, sekedar ma'ruf, berbuat baik dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan silaturahim. Sekarang ya sering terjadi seperti itu. Nah, ketika orang yang tidak sama muhrimnya, tidak satu muhrim, tidak satu tidak halal, bukan saudara juga hanya teman. Ini apalagi sekarang menjelang Idul Fitri, kadang kan ke rumah temennya yang berbeda jenis kelamin seperti itu. Itu apakah boleh, Gus? Bermuasyarah atau bersosial atau interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin dihindari. Paham nggih? Itu tidak mungkin dihindari. Karena memang Allah sendiri menciptakan laki-laki dan manusia. Dan ini tidak mungkin manusia nggak ketemu, laki-laki nggak ketemu perempuan, atau sebaliknya perempuan nggak ketemu laki-laki sama sekali, tidak mungkin. Hanya saja ada 4 hal yang perlu dicatat dalam sebuah interaksi laki-laki dan perempuan supaya tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama apa? Bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada kaitan mahram itu adalah yang diharamkan untuk saling menikah. Berarti kalau selagi dia halal untuk kita nikahi, itu kan sepupu kan halal untuk dinikahi. Ya sama aja, itu berarti bukan mahram. Maka otomatis ketika kita beranjang sana atau bersilaturahim kepada mereka yang sepupu kita, pokoknya yang bukan mahram kita, maka kita harus memperhatikan 4 hal. Tadi. Yang pertama apa? Pertama, tidak boleh kholwah. Jadi berdua-duaan. Laki-laki perempuan berdua-duaan tanpa ada orang yang ketiga. Ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh berdesak-desakan. Loh, saya kan nggak berduaan. Iya nggak berduaan, tetapi kan berdesak-desakan orang banyak, itu juga nggak boleh. Jaga jarak. Social distancing. mungkin faedahnya COVID itu mungkin ya untuk ngajarin ini juga. Yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi kalau kita tahu ya auratnya laki-laki ma baina surah warukba. Kalau perempuan ya jamil badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, sebisa mungkin perempuan itu dalam berpakaian, dalam bahasa, dalam tutur katanya itu tidak mengundang syahwat dan fitnah. Terus bahasa Jawanya itu ojo endel. Kemudian sekarang kan ada pandemi COVID-19 nih guys. Nah, padahal adat kita orang Indonesia itu ketika Idul Fitri kita belum lengkap Idul Fitri kalau belum berkunjung ke rumah saudaranya atau rumah temannya seperti itu. Nah, kalau sekarang pemerintah menetapkan kebijakan yang seperti ini, apakah silaturahim kita akan gimana ya? Ada yang kurang gitu loh, Gus. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya jelas, jangankan silaturahim, kehidupan sehari-hari aja kita banyak yang terasa kurang dengan adanya pandemi ini. Tapi ya itu demi kebaikan bersama. Maka kita harus mentaati apa-apa yang sudah menjadi aturan daripada pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Ya kalau memang bertemu langsung itu nanti berpotensi untuk menyebarkan virus dan sebagainya, maka ya kita tahan diri. Jangan dulu bersilaturahmi fisik
Nggih. Tetapi bersilaturahmi secara virtual juga bisa lewat maksimalkan teknologi yang ada itu. Kita kan bisa fit call juga bisa dan sebagainya. Itu monggo silakan. Atau ya tadi yang penting kalau kita punya keluarga yang nggak mampu ya kirim aja. Kita punya kelebihan uang atau kelebihan harta ya kita sisihkan untuk mereka-mereka. Itu juga dalam rangka untuk silaturahim. Nah terus kita melihat adat yang ada pada zaman dahulu, zaman-zaman sebelum ada pandemi ini, tahun-tahun sebelumnya. Kadang kan yang namanya saudara ketika Idul Fitri itu anak-anak kecil biasanya disangoni. Itu ketika memberikan persepsi bahwa ketika Idul Fitri harus nyangoni, itu boleh apa enggak? Dikatakan itu harus nyangoni ponaan seperti itu, harus nyangoni seperti itu. Kadang kan salah persepsi. Kita tahu gini bahwa Lebaran atau kalau bahasa Indonesia adalah hari raya, ya sudah sepatutnya di situ kita merayakannya, bergembira. Lah adabnya biasanya anak kecil kalau dikasih uang kan bahagia, gembira. Sebenarnya uang itu tidak harus, tetapi sekarang kalau uang merupakan salah satu metode atau salah satu wasilah untuk membahagiakan anak-anak kecil. Bisa nggak pakai uang, pakai mereka dikasih permen, dikasih baju, dikasih apa juga, itu mereka merasakan bahagia juga gitu lah. Sehingga mereka juga akan senang dengan datangnya hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah itu. Lah kalau nggak punya uang ya nggak perlu memaksakan diri terus sampai utang-utang terus untuk demi memberi angpau atau memberi bingkisan kepada keluarga, nggak usah. Ya kalau memang ada sisa, ada kelebihan harta dan sebagainya, monggo kalau mau diberikan kepada. Tetapi kalau nggak punya ya nggak usah memaksakan diri. Jadi kita juga harus menjaga pandangan kita kepada orang lain. Kadang kan kalau tidak memberikan angpau, wah itu pelit ini ya, seperti itu. Iyalah makanya mindset yang semacam ini yang mestinya harus kita hapus. Bahwa kita harus memaklumi ketika ada saudara kita dia tidak memberikan angpau, tidak memberikan uang kepada anak-anak kecil. Barangkali memang sekarang beliau-beliau atau saudara kita itu lagi kesulitan ekonomi dan sebagainya. Ya mestinya kita yang harus menyadari seperti itu. Ya anak-anak kecil kan biasanya gitu.